Selanjutnya pemaparan materi dari Kak Sekar Ayu Ardana mengenai pelatihan pembuatan hand sanitizer berbahan dasar daun sirih dan daun jeruk. Untuk Kak Sekar, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk Kak Fira sebelumnya telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Bapak dan para hadirin yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk menghadiri pelatihan dan sosialisasi KKN dari kampus kami. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembuatan hand sanitizer yang berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Next, Sally boleh? Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Ardana, saya biasa dipanggil Sekar, saya tinggal di Depok, saya seorang mahasiswa semester 6 dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Next, Sally. Baik, yang selanjutnya itu ada gudang manfaat dari daun sirih. Sebelumnya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini pasti sudah tahu dong, sudah dan tidak asing juga dengan daun sirih. Dan daun sirih ini dikenal sudah memiliki banyak khasiat. Manfaat rebusan daun sirih sebagai bahan alami antiseptik sendiri sudah menjadi keunggulan yang dimiliki oleh daun sirih tersebut. Karena memiliki kandungan antibakteri yang dimiliki daun sirih memang sangat ampuh untuk membunuh bakteri atau kuman. Dari kandungan tersebut, daun sirih ini sangat cocok dijadikan sebagai bahan cuci tangan. Lalu, berdasarkan penelitian juga menunjukkan bahwa antiseptik dari cairan daun sirih ternyata lebih unggul daripada sabun non-antiseptik manapun. Lalu, hasil penelitian ini juga membutuhkan bukti ilmiah lain supaya lebih kuat. Tapi di sini tuh udah banyak penelitian, jadi daun sirih ini tuh terbukti ampuh untuk menghilangkan kuman. Next, Sally. Lalu mengapa harus memakai daun sirih dan jeruk nipis? Lagi-lagi kembali bahwa daun sirih tersebut memiliki banyak sekali manfaat sehingga banyak digunakan untuk dunia-dunia kesehatan seperti hand sanitizer itu sendiri. Terlebih lagi, pada masa pandemi COVID-19, menjaga kebersihan dan kesehatan adalah hal yang wajib dilakukan. Hand sanitizer sendiri adalah penyanitas tangan yang berbentuk cair atau gel, umumnya digunakan untuk mengurangi bakteri yang ada pada tangan. Hand sanitizer menjadi salah satu item wajib yang harus dimiliki untuk menjaga kebersihan, baik setelah atau sebelum memegang sesuatu. Nah, pada pembuatan hand sanitizer ini menggunakan bahan berupa daun sirih dan jeruk nipis. Daun sirih sendiri memiliki kandungan minyak atsiri yang merupakan sebuah senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri. Jadi, lagi-lagi, antiseptik yang terkandung dalam daun sirih tersebut dapat menghilangkan kuman. Next, Sally. Lalu, mengapa perlunya memakai hand sanitizer berbahan dasar daun sirih dan jeruk nipis? Yaitu karena bahan yang digunakan pada hand sanitizer ini merupakan bahan yang alami gitu, meliputi daun sirih, jeruk nipis, dan air. Bahan-bahan ini harganya sangat terjangkau dan mudah didapat juga, serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi pada masa pandemi COVID-19. Karena setelah dilakukan pengelolaan hingga menghasilkan produk dari bahan ini, maka akan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Next, Sally boleh. Lalu di sini ada cara-cara menggunakan hand sanitizer yang baik dan benar. Yang pertama itu tuang atau semprot hand sanitizer kepada seluruh bagian tangan. Lalu yang kedua itu bisa digosok ke permukaan selama 20 menit. Pokoknya ke sela-sela ujung kuku itu selama 20 menit. Dan yang ketiga, bilas atau mengelap bila tangan belum, jangan bilas atau mengelap tangan bila belum kering. Jadi kalau misalkan belum kering hand sanitizer-nya, kita jangan megang makanan gitu, karena takutnya pahit gitu. Seperti itu. Next, Sally. Lalu, hand sanitizer alami, mudah dan bernilai ekonomis.
Pada dasarnya, hand sanitizer ini berbahan dasar alami yaitu daun sirih, jeruk nipis, dan air. Kemudahan dalam bahan baku dan proses pembuatan membuat hand sanitizer ini bernilai ekonomis. Dengan kemudahan yang didapat, tentunya akan membuat adanya peluang usaha untuk dikembangkan melalui usaha hand sanitizer non-alkohol ini. Hand sanitizer ini sangat dibutuhkan dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Alami, mudah, dan memiliki nilai ekonomis tentunya sangat membantu dalam pergerakan ekonomi dengan memanfaatkan bentuk pengurangan pembelian hand sanitizer. Jadi, ibu-ibu atau bapak-bapak di sini bisa mengurangi jumlah pembelian hand sanitizer dan bisa menggunakan hand sanitizer ini secara alami dan bisa dibuat sendiri. Next, Sally. Lalu, hand sanitizer untuk peluang usaha. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Safira dan Kak Hasmi bahwa peluang usaha adalah salah satu kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang berupa keuntungan, uang, atau kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber yang ada. Lalu di sini hand sanitizer itu dapat menjadi peluang usaha karena kemudahan bahan baku, hemat biaya bahan baku, kemudahan proses pembuatan, alami, dan dapat digunakan setiap waktu. Dapat digunakan setiap waktu ini maksudnya, jadi hand sanitizer ini tidak digunakan pada saat pandemi aja, jadi mau dia pandemi atau tidak, dia adalah barang yang wajib sebagai pelindung dari kuman. Selanjutnya boleh, Kak. Next. Lalu ada pemanfaatan lingkungan sebagai penunjang usaha hand sanitizer. Pemanfaatan pekarangan rumah yang luas dapat dijadikan sebagai lahan untuk pembibitan daun sirih dan jeruk nipis. Ini bertujuan sebagai upaya pemanfaatan lahan secara maksimal yang menunjang perekonomian wilayah. Jadi, kalau di lingkungan ibu bapak atau di pekarangan rumah ibu bapak memiliki sedikit atau lahan kosong bisa untuk pembibitan daun sirih karena daun sirih ini tidak memerlukan lahan yang banyak karena dia merembet dan dan jeruk nipis juga tidak memerlukan lahan yang terlalu luas karena dia bisa di polybag juga. Next cell. Lalu bagaimana agar tetap bisa melakukan bisnis hand sanitizer tanpa takut akan tertinggal zaman? Yang pertama itu, komitmen untuk tetap menjalankan usaha ini. Yang kedua, persiapan modal dan bahan baku. Yang ketiga, ciptakan inovasi dalam produk, contohnya bentuk kemasan, aroma, dan tempat pemasaran. Jadi, bentuknya bisa kreasikan atau ditambahkan stiker mungkin sesuai minat aja. Yang terakhir itu adalah sebagai barang wajib untuk menjaga penyebaran virus karena aktivitas. Next. Baik, yang terakhir adalah kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga. Anna Wilson Scape. Terima kasih atas perhatiannya Ibu Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sekar atas pemaparan materinya. Menarik sekali Kak Sekar materinya. Ternyata daun sirih dan jeruk nipis yang biasa ditemukan di dapur bisa menjadi hand sanitizer ya Kak? Bisa nih Kak, contohnya seperti ini. Seperti Wah. ini. Mungkin boleh bisa tolong dipin sama Karula biar lebih kelihatan. Nih Kak. Oke, Jadi bisa disemprot gitu loh. Selama 20 detik diusap-usap gitu ke ujung jari. Seperti itu. Pokoknya contohnya seperti ini. Terima kasih. Bisa dipraktekkan di rumah juga ya berarti ya Kak Sekar ya? Nah, karena ini mudah juga. Iya, karena bahan-bahannya mudah didapat dan biasanya sudah tersedia di rumah ya Kak. Tadi udah dijelasin juga sama Kak Sekar kalau ingin menanam daun sirih dan jeruk nipis bisa banget ya Kak, karena sangat mudah untuk merawatnya.